Selamat datang di channel Very Art Training Center, sebuah platform kelas menggambar secara online. Nah, kali ini saya akan menggambar potret ya, tutorial gimana cara menggambar potret. Dan yang akan jadi model kali ini adalah seorang selebriti Hollywood ya, yang sangat-sangat terkenal. Pasti kalian semua tahu, itu Angelina Jolie. Ini model seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin menggambar seseorang selebritis itu udah pasti sangat mudah mencari referensinya ya, baik itu di Google atau di Pinterest atau di mana, itu banyak sekali. Tips dari saya, pilihlah potret yang kalian sukai, kemudian punya resolusi yang tinggi ya, supaya detailnya nggak blur. Detailnya ketika di print, kita print itu masih kelihatan dengan jelas ya. Nah, tips untuk menggambar potret itu yang pertama itu memang harus mirip banget ya. Makanya intinya itu adalah di proporsi. Jadi untuk proporsi itu bisa gambar langsung lah, artinya bisa memperkirakan jarak matanya, kemudian hidungnya, bibirnya itu bisa akurat. Itu bisa, ada beberapa yang bisa. Tapi kalau memang kalian dalam tahap belajar, itu sebaiknya menggunakan alat bantu. Alat bantu itu diantaranya adalah menggunakan grid ya. Jadi ketika kalian udah print seperti ini, kalian ini dipakai garis aja, garis-garis pakai pensil ya, garis-garis horizontal, kemudian garis-garis vertikal. Nah, itu juga nanti dilakukan di kertas yang akan untuk jadi gambarnya. Nah itu, tapi kelemahannya ketika kita menggunakan grid, ketika gambar setelah selesai itu kan harus dihapus ya, harus dihilangkan. Nah kalau kita menggunakan media soft pastel, nih yang akan kita gunakan itu, ketika dihapus itu tidak akan bersih secara sempurna, bahkan bisa merusak gambarnya. Makanya tips kalau saya biasanya menggunakan proyektor. Jadi kita pilih gambarnya di komputer, kemudian kita colok ke proyektor dan kita sorot ke kertas kosong untuk kita gambar outline-nya. Baru kita menggambar menggunakan soft pastel. Nah, kali ini media yang akan saya gunakan adalah soft pastel batang seperti ini ya. Mereknya ini Rembrandt. Ini sangat recommended ya, karena ini digunakan banyak seniman dunia dan ini brand yang sangat terpercaya dan sudah lama banget ya. Dia juga mempunyai kaya dengan warnanya tuh macam-macam ya. Mungkin untuk set-set tertentu itu bisa sampai ratusan warna. Ini soft pastel seperti ini. Jadi bentuknya stick seperti ini. Nanti fungsinya ini lebih ke untuk ngeblok ya, ngeblok warna kulit, warna baju, warna background dan sebagainya. Nah, nanti untuk detailing ya, seperti misalkan menggambar detail alis, detail mata, hidung, bibir, itu kita bisa menggunakan soft pastel dalam bentuk pensil ya. Dalam ini saya menggunakan brand dari Faber-Castell ya. Ini adalah Faber-Castell Pitt Pastel Pencil. Nah ini banyak sekali warnanya. Memang macam-macam ya. Kadang-kadang ada yang menggambar itu dimulai dari mata dulu, mata kiri, mata kanan, hidung, mulut, baru blocking. Ada juga dimulai dari menggambar dulu keseluruhan ya, keseluruhan gambar wajah, kemudian baru detailing ya, mata, hidung, mulut, itu terserah, bebas-bebas saja. Nah, jadi ini pastel pensil ini bisa dibilang ini akan cepat habis ya, makanya kalian harus membutuhkan serutan. Nah, serutan yang saya rekomendasikan adalah serutan pensil seperti ini. Cuman ini mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali saja, karena ketika dia mulai tumpul maka pensil akan patah. Jadi kalian harus ganti dengan yang baru. Nah, kemudian bisa juga diserut menggunakan cutter yang tajam seperti ini ya. Nah, kemudian gimana sih untuk ngeblend ya, ngeblend warna, karena menggambar foto itu pasti kita harus ngeblend warna. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan dusel seperti ini. Ini terbuat dari kertas yang digulung, dipadatkan, kemudian
diruncingkan ya. Nah ini juga ukurannya macam-macam, ada yang besar seperti ini, ada yang medium, kemudian ada yang kecil ya. Nah ini tergantung kebutuhan pemakaiannya. Nah bisa juga kita menggunakan media cotton bud seperti ini, tentu kalian pasti punya di rumah ya. Nah bisa juga kalau kalian ini mungkin bisa dibilang penting atau enggak, yang pasti yang paling saya sering gunakan adalah menggunakan jari tangan ya. Untuk ngeblend itu lebih berasa ya, feel-nya lebih dapat dibanding menggunakan media lainnya. Nah kemudian untuk media kertas, di sini ada salah satu contohnya, yaitu adalah Pastelmat. Ini dari Clairefontaine ya, ini produknya dari Prancis. Jadi ini sangat recommended lah untuk memakai ini. Jadi ini tuh ada beberapa brand juga ya, ada dia dari Canson, ada dari Derwent, kemudian yang ini dari Pastelmat ya. Dan ini sangat bagus juga karena dia mempunyai beberapa jenis warna ya. Kita bisa milih tergantung selera kita mau pakai warna apa gitu ya. Dan keuntungannya dengan warna-warna seperti ini, kita tidak lagi menggambar background ya. Oke, baiklah, kita mulai ya, kita mulai menggambar. Dalam hal ini saya nanti akan menggunakan proyektor untuk menggambar outline-nya. Baiklah, art lover, sekarang potret udah kita sorotkan ya ke kertas. Jadi kita tinggal membuat garis outline yang ada di kertas ini ya, mengikuti garis yang ada. Jadi ini memang cara yang paling mudah dan efektif, juga tidak mengotori kertas, untuk kita membuat sketsa awal dari menggambar potret ya. Kita mulai saja. Kita tinggal mengikuti garis ini aja, terutama ini garis wajah seperti ini, kemudian garis bagian terluar ya, rambut ini. Cukup ya, kita yang penting udah dapat outline-nya. Saya matiin. Nah jadi ini kita sudah dapatkan ya bentuk secara keseluruhan, letak mata, letak alis, letak hidung, ukuran bibir, semuanya udah akurat karena kita langsung menggunakan proyektor. Nah nanti selebihnya untuk kita mau
finishing gambar atau mulai menggambar itu referensinya itu harus dari sini ya. Oke, kita mulai saja. Untuk arsir kita mulai dengan blok bagian seluruh muka dan leher. Dimulai dari bagian yang paling gelap dari muka. Kita gunakan warna coklat medium, artinya coklat yang tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang. Jadi kita bisa melihat langsung foto referensinya untuk menentukan warna apa yang dipakai untuk arsir awal ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Untuk arsir layer kedua, gunakan warna coklat yang lebih terang lagi. Ya, di bagian-bagian tertentu sambil kita melihat foto referensi bagian mana saja yang akan diarsir dengan warna coklat ini. Kemudian warna mulai di blend dengan menggunakan jari tangan sampai warna benar-benar halus gradasinya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Layer ketiga
kita gunakan warna coklat yang lebih terang lagi dan kita arsir bagian-bagian tertentu sesuai dengan foto referensinya. Di blend dan digosok dengan menggunakan tangan kita sampai warna benar-benar merata dan halus gradasinya. Selanjutnya, gunakan warna krem terang untuk mengarsir bagian yang belum diarsir, yaitu bagian yang kosong. Kemudian kita blend warna sampai benar-benar merata dan halus gradasinya. Selanjutnya, gunakan warna krem yang paling terang untuk finishing ngeblok wajah ini. Jadi ini adalah bukan warna putih ya, ini adalah warna krem yang paling terang.
Kemudian di blend sampai warna benar-benar halus gradasinya. Jadi ngeblend dengan tangan ini selain fungsinya untuk meratakan warna pastel di atas kertas, blend ini juga berfungsi untuk supaya warna lebih meresap kuat ke dalam kertas. Selanjutnya kita masuk ke wilayah detailing. Kita mulai dari detil mata menggunakan pastel pensil yang sudah diruncingkan. Gunakan warna coklat tua untuk menggambar bagian lipatan mata dan sisi-sisi mata. Untuk arsir pupil mata dan bulu mata, gunakan warna hitam dengan pensil dalam keadaan runcing atau tajam. Gunakan warna putih untuk menggambar atau mengarsir bagian dari putih mata. Gunakan dusel untuk ngeblend warna di bagian putih mata ini. Gambarlah highlight bagian dari bibir mata menggunakan warna coklat terang. Gunakan warna putih untuk membuat titik atau highlight di beberapa bagian mata. Gambarlah bagian detil dari bulu mata menggunakan pensil warna hitam yang sudah diserut dengan tajam supaya bulu mata lebih terlihat detil dan natural. Gambarlah detil alis dimulai dengan warna coklat yang paling gelap untuk layer pertama. Untuk layer kedua, mulailah menggambar alis secara lebih detail satu persatu. Gambarlah highlight daripada kulit di sekitar mata untuk membuat dan menggambar tekstur kulit supaya lebih kelihatan natural. Untuk detil hidung, kita mulai dari warna yang paling gelap, yaitu menggunakan warna hitam. Kemudian di blend menggunakan dusel. Untuk highlight hidung,
Warna awal kita gunakan warna krem terang. Kemudian gunakan warna putih untuk layer selanjutnya. Untuk menggambar detil mata yang satunya lagi, dimulai dari menggambar alis. Ya, untuk layer pertama gunakan warna coklat yang paling tua untuk mengarsir alis. Kemudian layer kedua, gunakan warna coklat yang paling gelap untuk menggambar detil alis satu per satu. Selanjutnya, gambarlah mata dimulai dari warna yang paling gelap, yaitu menggunakan coklat yang paling gelap, kemudian disusul dengan warna hitam untuk bagian bulu mata dan bagian pupil mata.
pensil bibir, kita mulai dari bagian yang paling gelap, yaitu bagian tengah dari bibir ya, sambil kita menggambar bagian dari lipatan-lipatan pada bibir. Kemudian di blend dengan menggunakan Ducel sebelum kita menggambar untuk layer warna selanjutnya. Kemudian gunakan warna krem terang untuk membuat highlight dari bibir ini. Perhatikanlah dengan seksama pada foto referensi sehingga kita tahu bagian mana saja yang akan diarsir dengan highlight yang kuat atau dengan highlight yang sedang sampai highlight yang sangat lemah. Gunakan warna coklat gelap untuk membuat shadow pada bagian bibir bagian bawah dan bagian tengah. Blend menggunakan Ducel sampai arsirnya benar-benar halus gradasinya. Arsir rambut dimulai dari bagian yang paling gelap menggunakan pensil hitam. Perhatikan arah rambut
juga kemudian batas-batas rambut, yaitu batas terang, batas gelap. Arsirlah sesuai dengan arah dari rambut.
menggunakan dusel untuk ngeblending warna hitam dasar sebelum kita masuk ke warna highlight rambut. Warna coklat gelap untuk warna rambut selanjutnya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Kemudian gunakan warna coklat yang lebih terang untuk highlight rambut berikutnya. Till I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Kemudian gunakan warna kuning terang untuk membuat layer dari highlight selanjutnya. Broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel bored or worthless. Baby, you
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Baiklah lover, gambar udah selesai. Nah, coba dilihat. Nah, ini hasilnya. Dan ini foto referensinya. Gimana? Mirip nggak? Nah, jadi art lover dalam menggambar potret itu, saya ingatkan kembali ya. Itu yang perlu diperhatikan, yang pertama kali itu adalah masalah proporsi, kemudian juga nanti masalah styling ya, detail. Jadi memang baiknya kita mungkin bisa langsung lihat di HP ya, bisa langsung lihat di komputer, tapi ada kertas seperti ini yang di print itu lebih bagus ya. Nah kemudian setelah selesai ya, kita juga sebenarnya untuk kertas pastel matte ini bisa dibilang aman dari luntur, tapi untuk lebih afdolnya lagi kita bisa menggunakan media fixatif seperti ini ya untuk proteksi ya. Kita semprotkan seperti ini. Nah ini membuat gambar lebih terlindungi dari luntur ya. Baiklah,
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di gambar potret berikutnya.